Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menggelar Expo Hardiknas, mewujudkan transformasi pendidikan menuju Karanganyar maju, kompetitif, dan harmoni. Bertempat di Gedung Kebudayaan Kabupaten Karanganyar digelar serangkaian acara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Salah satunya acara Expo Hardiknas 2024 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei kemarin. Acara ini digelar dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan budaya nasional. Beragam booth yang menampilkan informasi maupun produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan, budaya, serta UMKM turut memeriahkan expo ini. Salah seorang peserta asal SDIT MT Amateseh mengungkapkan, sekolahnya menampilkan kolaborasi karya terbaik dari peserta didik maupun pendidik. SDIT MT Amateseh tidak sendirian, SDIT MT Amateseh berkolaborasi dengan beberapa lembaga pendidikan, di antaranya kelompok bermain, dengan TK dan beberapa SD di wilayah Kecamatan Mateseh yang menampilkan berbagai karya siswa dan guru terbaik yang ada di Kecamatan Mateseh. Selain dimeriahkan aneka booth, dalam rangkaiannya juga digelar workshop, seminar, serta pertunjukan budaya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi pendidikan dan menggelorakan semangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Zulfa Jamilatus Solihah, MTA TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan siang menuju sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program edukasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi di awal kita sudah dihadirkan video kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar ya, salah satunya yaitu Expo Hardiknas menyambut Hari Pendidikan yang jatuh pada 2 Mei tahun ini. Nah, kita hari ini akan dapatkan informasi lebih detailnya bagaimana pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Karanganyar dan bagaimana kita nanti tanya perkembangan pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Sudah hadir di samping saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, beliau Bapak Dr. Andes Agam Bintoro, MSI. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak Agam? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ini Pak Agam sudah berkenan hadir di studio MTA TV. Jauh-jauh dari Kabupaten Karanganyar menuju studio MTA TV ini ya. Lancar Pak perjalanan? Alhamdulillah lancar. Terima kasih juga kami diundang di studio MTA TV untuk berbincang-bincang masalah Hardiknas ya. Baik, terima kasih. Kita bisa saling bersinergi ya Pak ya. Siap, momentumnya tepat ini ya. Benar sekali. Momentum bulan Mei ini memang harus semangatnya membara terus ya Pak ya. Salah satunya di bidang pendidikan. Siap. Baik, tadi di awal Pak Agam kita sudah dapatkan video gambaran bagaimana salah satu kegiatan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar ya menyambut Hari Pendidikan ini, yaitu adanya Expo. Kegiatan itu terlaksana atas latar belakang apa ini Pak Agam? Bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi kegiatan Expo Hardiknas itu kita pertama memanfaatkan momentum. Memang harinya Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei ya. Yang kedua, kita itu sebenarnya memberikan ruang bagi satuan-satuan pendidikan itu untuk pamer dan panen, pamer dan pamen pembelajaran, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga mereka itu kemudian diberikan ruang, diberikan panggung untuk menunjukkan atau kemudian mengaktualisasikan dirinya. Ini loh kami seperti ini, di hasil proses pembelajaran seperti ini. Maka yang ditampilkan adalah karya-karya siswa ya, kemudian termasuk di situ juga menampilkan kegiatan kebudayaan. Jadi 3 hari itu ada yang disebut stand ya, kalau
di SMP ada Pokja. Pokja. Ya, kelompok kerja itu kita bagi 5 zona. Itu kalau di SD dan PAUD kita ada Korwil, Koordinator Wilayah, sehingga tadi di Kecamatan Matese ada tampil dari SD ITMTA, itu tergabung dalam Korwil, ya itu. Berarti ada berapa Pak jumlah total satuan pendidikan dan ataupun kelompok-kelompok yang menghadirkan karya-karyanya dalam kegiatan Expo kemarin? Ya. Kita untuk yang SMP, kita ada Pokja, kita sediakan 5 Pokja. Ya, ada 5. Setiap Pokja tentu terdiri dari satuan-satuan pendidikan. Ya, itu mewakili zona masing-masing Pokjanya itu. Karena tidak mungkin kami 17 kecamatan kan satuan pendidikan SMP saja itu sekitar 51 yang negeri. Sehingga kita hanya mewakili saja. Kemudian SD-nya lebih banyak lagi, itu ada sekitar 470 lah. Kita ambil sampling yang terbaik, di samping juga kita menguji bagaimana kegotong royongan, koordinasi. Ternyata luar biasa sambutan dari rekan-rekan dari satuan pendidikan itu, mereka komplainnya kok cuma 3 hari. Ya. Berarti 3 hari masih kurang. Gitu, masih kurang sebenarnya. Baik, berarti pelaksanaan dari hari pertama itu tanggal 1 ya Pak ya? Tanggal 1. Pas tanggal merah itu. Ya, May Day. Tanggapan dari masyarakat dan tentunya dari satuan-satuan pendidikan seperti apa? Kan kadang malah mereka senangnya itu ke wisata ya Pak ya? Itu justru libur itu momentumnya kan malah satuan pendidikan pada libur tidak bergerak. Itu justru lebih fokus ke itu. Luar biasa itu yang tampilan budayanya sampai sore, padahal jadwal kita sebenarnya jam 5. Mereka itu lupa durasi sampai lupa durasi. Itu loh, karena saking bergairahnya, saking semangatnya, juga yang menonton itu di panggung tuh full. Itu luar biasa kemarin. Baik, terkait dengan expo-nya tadi Pak, ada kan tentu dari SMP ada 5 Pokja, dan kemudian di tingkat SD ada beberapa satuan tingkat Korwil yang tergabungnya ya. Apa saja Pak sebenarnya yang ditampilkan di sana? Barangkali kita bisa mendapatkan gambarannya, meriahnya acara expo kemarin itu. Ya. Itu biasanya kita adalah setiap satuan pendidikan itu saya seringkali diundang pameran P5. P5. Ya, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merupakan bagian dari outputnya itu itu output dari pembelajaran itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di mana di situ iman dan takwanya. Makanya karya-karyanya itu kan ada yang tadi kita lihat, ada yang kaligrafi itu ya, karena itu adalah hasil dari iman dan takwa itu. Ternyata dari seni juga memunculkan ekspresi seni itu bisa bermula dari keimanan. Ya. Kemudian gotong royong, kreativitas, ya, menimpalkan kreatif hasil karya itu ada yang batik, ya, itu di satuan pendidikan ternyata diajarkan juga. Itu termasuk bernalar kritis, jadi membuat model-model atau alat peraga pendidikan itu ya, itu di PAUD itu, sehingga ini benar-benar mencerminkan atau manifestasi dari hasil belajar mereka itu tercermin melalui pameran-pameran ini. Yang akhirnya seperti yang disampaikan Pak Agam di awal tadi, salah satu latar belakang adanya kegiatan ini untuk satuan pendidikan itu pamer dan panen. Ya. Itu ya? Ya. Bagaimana itu detailnya supaya para pemirsa paham itu Pak? Ya begini ya, sebenarnya kita itu ada masa kehilangan waktu belajar. Kapan itu Pak? Waktu COVID. Oh iya, benar sekali. 2020 hingga 2022. 3 tahun itu mereka itu disebut learning loss. Ya. Nah, itu kemudian pemerintah juga membuat program pemulihan pembelajaran. Pemulihan pembelajaran. Nah, ini kami anggap penting untuk digairahkan kembali bagaimana semangat anak-anak kita itu mengejar ketertinggalan. Ya, itu mengejar ketinggalan. Nah, ini kita pacu dengan pendekatan pameran-pameran, ya. Kemudian kami juga sering diundang
di berbagai satuan pendidikan mereka itu menunjukkan seperti ini loh. Jadi anak-anak diajari ada tema bisnisnya, ya, kemudian ada tema kebinekaan globalnya, ya, dan sebagainya. Nah itu kalau tidak di branding, tidak dipertontonkan, tidak dipertunjukkan itu kepada masyarakat, itu masyarakat tidak akan tahu, ya, itu bagaimana sebenarnya kita ini mengalami penurunan gairah dalam belajar. Maka itu harus kita kejar melalui ya ini bergairah. Nah, di samping kemarin ada momentum Expo Hardiknas, itu Kabupaten Karanganyar sendiri melalui instruksi dari Bapak PJ Bupati Karanganyar, Bapak Timotius Suryadi, itu melonsing Karanganyar menginspirasi. Apalagi gitu. Nah, Karanganyar menginspirasi. Artinya kita mengundang tokoh-tokoh siapapun itu ya, dari pemerintahan, kemudian dari wirausaha, mungkin tokoh agama yang sudah demikian tenar atau sudah populer dan sebagainya, itu mau berbagi kepada satuan pendidikan di Karanganyar, ya, bagaimana mendongkrak atau memantik atau memicu semangat belajar mereka. Ya, baik. Berarti ini saya bisa mengambil kesimpulan dengan adanya COVID-19 kemarin yang 3 tahun mengakibatkan learning loss gitu ya. Akhirnya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar itu ingin menumbuhkan semangat belajarnya lagi. Salah satunya dengan gerakan Expo Hardiknas tadi. Kemudian ada momentum kegiatan, ada Karanganyar menginspirasi. Oh, luar biasa. Nanti kita bahas satu-satu. Karanganyar menginspirasi kita pending sebentar. Kita ke Expo sebentar, Pak Agam. Kegiatan apa saja yang ditampilkan, Pak? Atau mungkin tadi kan ada kebudayaan-kebudayaan yang ditampilkan hingga masyarakat yang nonton itu sampai sore, bahkan acara itu harusnya sudah selesai tapi belum selesai karena meriahnya itu. Apa saja yang ditampilkan, Pak? Yang ditampilkan itu ya berbagai kegiatan seni, baik yang itu diperlombakan maupun hanya sekedar merupakan festival. Itu ada seni musik, ya, ensemble musik dari SMP itu. Ada olah vokal, jadi menyanyi solo, ya. Kemudian ada seni kriya, ya, seni kriya. Kemudian ada gambar bercerita, ya. Kemudian ada seni tarinya, itu. Jadi kemarin tuh sampai begitu meriahnya karena panggung yang indoor, itu yang ditampilkan tuh tari Reok Ponorogo. Yang bawa dadak merak itu, dan itu masih anak SMP. Dari SMP mana, Pak? SMP Korwil, kalau tidak salah itu dari Pokja, lupa saya. Itu kita itu sampai, wah luar biasa ini, masih anak itu dibimbing dari sekolahnya ya, Pak? Iya, dari sekolah. Dan kita sebenarnya juga kita berikan ruang, ya, kita berikan ruang setiap Car Free Day itu, setiap Pokja itu menampilkan seni tari, seni budaya yang bisa ditampil, termasuk pantomim, termasuk seperti itu. Itu setiap 1 bulan sekali dalam rangka Car Free Day. Seperti tanggal 28 kemarin, nah itu kan berdekatan dengan Hari Tari Sedunia ya. Itu kita tanggal 28 itu kita juga menggelar di Car Free Day. Semuanya siswa-siswi yang ada di Satuan Pendidikan Karanganyar. Iya. Itu kita, luar biasa. Ini kan kegiatan-kegiatan semua yang sangat positif dan menginspirasi itu ya, Pak Agam. Dalam kegiatan tersebut kan juga selain kita bisa menampilkan bakat kita, tentu kita juga masih memiliki jawaban. Ternyata anak-anak kita itu masih bisa diajari untuk berbudaya, masih mengemban budaya-budaya yang ada di wilayahnya, lokalnya. Walaupun kadang kita punya persepsi anak-anak sekarang itu sudah nggak berbudaya ini, Pak, sudah kehilangan jati dirinya, orang Karanganyar sudah nggak jadi orang Karanganyar. Tapi dengan adanya Expo ternyata bisa membantah itu semua ya. Kita tidak seperti itu ya. Jadi di Kabupaten Karanganyar
itu tetap hidup dalam konteks kebudayaannya. Apalagi pendiri Kabupaten Karanganyar itu adalah Raden Mas Said. Ya. Dan itu di dinas kami sudah merancang ada tari ya yang nanti dikhususkan untuk disuguhkan pada para tamu seperti halnya tari gambyong. Itu adalah karya dari guru MGMP ya, tergabung dalam Pokja. Itu ada namanya tari Karang Tumandang. Tari Karang Kumandang. Karang Tumandang. Karang Tumandang ya. Itu kan menggambarkan prajurit putri dari Pangeran Sambernyowo. Ya, kemudian ada salah satu memang tari Raden Mas Said. Nah, itu kita nanti akan ajarkan pada satuan pendidikan sehingga kalau di pemerintahan ada acara-acara resmi bisa kita jadikan suguhan di dalam menjamu tamu. Ya, berarti itu. Jadi itu nanti masuk dalam mulok itu ya, jadi pelajaran menari itu ya. Ya, itu. Baik, jadi nanti setiap satuan pendidikan akan diberikan waktu mengajarkan tari-tarian budaya khas dari Karanganyar. Sudah direncanakan kapan Pak akan rilisnya itu? Ini sudah kemarin kita launching itu ketika di Hari Tari Dunia itu kita sudah tarikan itu secara flash mob ya dari berbagai pokja itu di 5 pokja kita perwakilan itu ada sekitar 250 anak itu menari baik Karang Tumandang maupun tari Raden Mas Said. Wah, luar biasa. Semoga nanti bisa semakin menjadi ciri khasnya ya Pak ya, buah dari pendidikan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Salah satunya adalah budaya untuk tidak hilang di satuan pendidikannya. Dan nanti bisa terus kita ingat bahwasannya Kabupaten Karanganyar itu mengemban terus jati dirinya. Identitas lokalnya itu tetap ada itu Pak ya. Baik, di expo-nya ini kemarin ya Pak ya. Tentu kan kadang yang namanya expo itu identik dengan kegiatan-kegiatan yang ada bazarnya juga. Kalau yang di Hardiknas kemarin expo-nya apakah juga sama? Ada bazar dan lain sebagainya Pak? Ada juga bazarnya. Karena kan di dalam tema-tema P5 itu ada semangat kewirausahaan. Ya, ngajarkan kewirausahaan. Yang jualan juga dari satuan pendidikan? Satuan pendidikan itu. Jadi ada yang seni kriya, seni batik itu ya. Ada yang termasuk UMKM. Ya, UMKM itu juga dijajah ada itu. Justru produk yang di satuan-satuan pendidikan itu ada yang UMKM itu. Misalnya ekstrak jahe, ya toh. Semacam itu, semacam makanan-makanan ringan kan gitu. Jadi artinya mungkin dari sisi profit mungkin belum begitu ya, tetapi dari sisi semangat kreativitas, semangat wirausaha itu memang harus dibangun sejak awal. Memang semangatnya dulu yang dibentuk untuk siswa-siswanya itu ya Pak ya. Perkara profit itu nanti urusan yang lain setelah kita usahanya. Karena ini kan masih dalam pembelajaran ya. Benar sekali ya Pak ya, dalam proses pembelajaran. Baik, tanggapan dari masyarakat Pak, seperti apa? Apakah tahun depan masyarakat ingin diadakan expo lagi? Atau ada 2 tahun lagi? Atau seperti apa itu Pak? Ya kita, kalau mereka tuh maunya kalau bisa itu ya 1 semester sekali. Malahan ya Pak. Mereka ada setahun 2 kali malah. Setahun 2 kali itu kan, momentum-momentum tertentu. Kalau mungkin sekarang itu kan momentumnya Hardiknas. Mungkin kalau hari mendekati semester kedua itu ada momentum Hari Jadi Karanganyar kan. Hari Jadi Karanganyar itu tanggal 18 November. Nah, itu kan biasanya juga seperti itu, menjadi ajang aktualisasi untuk karya-karya ini. Nah, ini kan maunya seperti itu, tapi kita dengan sumber daya terbatas,
Ya, kita evaluasi. Begitu luar biasa semangatnya itu, untuk tahun depan saya kira bisa kita selenggarakan lebih baik dan bukan bisa lebih agak lama. Gitu ya kesempatannya. 3 hari tadi gitu. sudah disampaikan kurang lama ya. Kurang lama. Seminggu lah minimal ya Pak. Ya, terutama ini yang untuk pentas kebudayaan dari Pokja itu rasanya kok belum puas rasanya, mungkin ya masih banyak harus ditampilkan. Ya baik, luar biasa ini kegiatan Expo di Hardiknas tahun ini ya Pak ya. Nanti tahun depan harapannya masih terselenggara, dan tadi disampaikan kalau bisa ya setahun 2 kali ya, setiap semester ada gitu ya Pak ya. Baik, di segmen kedua nanti kita akan coba bahas dan ulik perkembangan pendidikan di Karanganyar dan utamanya kegiatan yang diinisiasi oleh PLT Bupati Karanganyar ya Pak. Ya. Bapak Timotius terkait dengan Karanganyar menginspirasi. Seperti apa nanti programnya? Tetaplah bersama kami pemirsa di program edukasi. MTA TV akan kembali dalam setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program edukasi. Di kesempatan sore hari ini kita masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Andes Agam Bintoro MSI, serta kita masih akan membahas bagaimana perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Untuk Anda, para pemirsa yang ingin bertanya ke Bapak Agam ya terkait dengan pendidikan, silakan bisa melalui pesan WhatsApp ataupun telepon di 0811 255 3000 atau melalui yang lain telepon biasa di 0271 679 3000. Baik Pak Agam, kita lanjutkan ngobrolnya ya. Yang tadi sempat tertunda itu salah satu kegiatan yang diinisiasi PLT Bupati Kabupaten Karanganyar sekarang, Bapak Timotius, yaitu Karanganyar menginspirasi. Seperti apa itu bentuk programnya, Pak Agam, bisa dijelaskan? Ya, ini memang inisiasi dari Pak Penjabat Bupati, ya, itu kan PLT, penjabat, penjabat Bupati Karanganyar, Pak Timotius. Ini beliau itu ingin anak-anak ya di satuan pendidikan itu bergairah dalam belajar dan punya mimpi tidak terkungkung oleh situasi sekarang ini. Itu loh, karena diilhami dari perjalanan beliau sendiri. Ya, Pak PJ Bupati Karanganyar itu dulu bermimpi jadi seorang dokter. Nah, pengen ke dokter, tetapi mengingat bahwa orang tuanya itu rasanya kok keberatan kalau mungkin di UGM atau di Undip atau di UNS itu, akhirnya dengan kesadaran itu memilih sekolah yang kedinasan melalui STPDN waktu itu. Yang sekarang IPDN. Ya, sehingga kemudian menuntunnya beliau pada posisi sekarang sebagai puncak kariernya menjadi sekretaris daerah, ya, kemudian mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Mendagri untuk menjabat bupati dalam rangka menunggu pilkada serentak ini. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi anak-anak itu harus berani bermimpi. Ya, berani bermimpi dan berani keluar dari keterkungkungan. Nanti ada jalan, ya, nanti ada jalan untuk mencapai cita-citanya kalau kita benar-benar mampu mengekspresikan diri kita. Lah itu butuh pemantik, butuh figur yang bisa menginspirasi. Sehingga kita mengundang siapapun ya sebagai volunteer untuk menularkan apa yang sudah dilakukan ya sampai menjadi seperti sekarang ini. Nah, itu sehingga kemarin itu di launching ya di SMP Negeri 1 Karanganyar. Ya. Ternyata pertanyaan dari anak-anak itu luar biasa antusiasnya. Dan mereka itu kritis. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu kritis dan kontekstual dengan yang terjadi sekarang ini. Jadi kita justru terkejut, seperti ini tuh anak-anak sekarang. Jadi pola pikirnya itu juga sudah luar biasa karena keberaniannya juga berbeda. Ya, ini
benar-benar anak milenial ya. Ini anak zaman milenial itu seperti itu. Dan ini itu kita juga berharap nanti di setiap satuan pendidikan, di pelosok dan sebagainya itu nanti juga seperti itu. Ya, baik. Berarti kegiatan Karanganyar menginspirasi ini sudah berjalan ya Pak ya di Kabupaten Karanganyar? Sudah, karena tanggal 2 kemarin saat setelah upacara Karanganyar menginspirasi ini sudah di launching. Nah, dan itu diawali dengan SMP 1. Di SMP 1 dan ini terus bergulir seperti saya tadi pagi juga sudah seperti itu. Nah, di mana Pak? Saya pilih SD pelosok. Ya di SD Karangrejo 5 Kecamatan Kerjo. SD Karangrejo 5. Ya. Saya juga belum tahu itu. Nah, itu SD-nya di benar-benar jauh di dalam itu ya, dari aksesnya itu cukup jauh. Ya, berarti kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan motivasi anak-anak untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Berarti seperti itu ya Pak? Iya, itu. Jadi jangan terkungkung dengan kondisi sekarang, jangan terkungkung, jangan lemah hati, mungkin keluarganya seperti itu, terus bersemangat. Programnya akan diselenggarakan sampai kapan ini Pak? Sampai nanti kontekstualnya itu kan tetap saja tidak ada tidak ada batas waktu gitu loh. Sampai sekarang kita sudah daftar yang ingin mengajar semacam itu, berbagi pengalaman itu sudah lebih dari 200 orang. Itu dari luar Kabupaten Karanganyar. Ada pengusaha, ada pensiunan jenderal, ya. Itu nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi itu sehingga mampu memotivasi anak-anak Kabupaten Karanganyar. Karena tagline dari Kabupaten Karanganyar itu maju, kompetitif dan harmoni. Maju, kompetitif dan harmoni gitu ya. Baik, untuk volunteernya ini tadi kan berarti tidak ada batasan ya Pak, siapapun kita. Iya. Apakah harus putra daerah Karanganyar? Enggak. Tidak. 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 Siapa kita mengundang, tapi itu benar-benar relawan ya. Benar-benar seorang relawan karena mereka nanti akan ketika itu nanti akan kita bagi. Termasuk permintaan dari satuan pendidikan itu ya. Itu teknis, tapi yang penting kita sudah ada relawan-relawan yang siap nanti akan berbagi. Oke. Berarti nanti satuan pendidikan mendaftarkan atau didaftar dari Dinas Pendidikan? Nanti kita daftar. Didaftar. Nah, misalnya kemarin ada salah satu teman yang saya ingin memilih di SMP 1 Jaten kan, silahkan nanti kita agendakan. Ya, saya ingin memilih di SMP karena mungkin punya hubungan emosional ya, itu atau mungkin dulu adalah siswa dari SMP Negeri Jaten, tidak tahu saya. Saya kedekatan hati, perasaan gitu, itu ya Pak ya. Dan ingin tetap hadir di alma maternya seperti itu. Baik, berarti nanti ada lebih dari 200 volunteer yang hadir di Kabupaten Karanganyar menginspirasi di daerah-daerah, di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan semangat dari para siswanya ya Pak. Satuan pendidikannya tidak terbatas di SMP ya? SD, tidak SMP, masalah, SD, PAUD ya. Itu kita siapkan itu. Ya. Misalnya betapa susahnya sebenarnya kita itu mengajar anak-anak. Ya kan? Nah, itu perlu. Tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa gitu loh. Bahkan guru sendiri pun boleh nanti bertukar peran gitu loh. Maksudnya pindah ke satuan lain gitu. Bertukar peran tuh misalnya coba sekali tempo guru SMA itu ngajar di PAUD. Iya. Bisa. Nah, itu. Baik, berarti memang ini nanti kegiatannya tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu, dan caranya pun nanti bebas ya Pak? Bebas. Bentuknya kuliah umum ataupun mengajar klasikal, di kelas? Ya tidak. Yang penting bisa menginspirasi itu bagi muridnya, bisa menginspirasi bagi gurunya. Oh begini loh cara mengajar yang baik itu kan. Kalau saya mau jadi volunteer bisa tidak Pak? Alhamdulillah. Nanti kita jadwalkan. Caranya bagaimana ini Pak? Barangkali kan teman-teman yang menyaksikan acara ini punya
ketertarikan atau punya dorongan semangat untuk berbagi inspirasi? Ada linknya sebenarnya pendaftarannya, tapi kalau itu langsung Mas Wahid itu langsung nanti kapan kita ajak gitu ya. Nanti para pemirsa juga bisa ini ikutan untuk berbagi inspirasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten kita ajak ya, monggo nanti kita ajak gitu ya. Baik, luar biasa ini kegiatannya. Semoga nanti bisa tetap berlangsung, karena pengalaman saya Pak ketika masih di sekolah itu ya, baik sekolah dasar, sekolah menengah, ketika kedatangan teman-teman KKN atau guru dari luar yang mengajar, itu semangatnya beda Pak. Memang betul ya, saya dulu pernah ketika SMA itu datang seorang taruna yang masih berpakaian itu. Nah, itu masih saya ingat sampai sekarang. Dan sekarang adalah sudah purna tuh. Pak Jenderal Rahyono itu. Itu ternyata itu kakak dari teman saya. Ya, ini juga kemarin ketemu, itu juga siap untuk memotivasi anak-anak. Itu untuk apa? Barangkali ada yang ingin berkarier di kepolisian, itu kan. Beliau kan jenderal polisi. Jenderal polisi. Ya, baik, berarti ini nanti tidak ada batasan untuk para pemirsa yang ingin berbagi inspirasi ke teman-teman, adik-adik yang ada di Kabupaten Karanganyar. Karena juga jumlah peserta didik dan satuan pendidikan di Karanganyar kan juga banyak ya Pak? Banyak sekali itu. Kalau tercatat ada berapa Pak yang negeri itu? Kalau negeri kan negeri swasta sekitar untuk SMP itu 80-an. 80 ya? Ya, negeri dan swasta. Semisal sehari satu itu butuh 80 volunteer ya Pak? 80 volunteer. Itu belum yang SD-nya. SD-nya 470-an. Oh, luar biasa. Ya, belum yang PAUD. Mungkin ada yang SMA. Mungkin ada yang madrasah. Kan enggak masalah itu ya. Yang penting di wilayahnya masih Karanganyar, itu kerjasamanya bisa stakeholdernya, kolaborasinya, sinerginya, itu yang penting adalah untuk Karanganyar. Kalau ngomong-ngomong soal satuan pendidikan ya Pak ya, dibandingkan mungkin data-data sebelumnya, yang saat ini terjadi di Kabupaten Karanganyar seperti apa? Peningkatan atau stagnan Pak untuk kualitas pendidikannya? Kalau kualitas saya kira hampir sama ya semua. Saya tadi sudah menyampaikan ada yang namanya learning loss. Gitu. Dan itu ukuran-ukuran itu kan sebenarnya sudah ada pendekatannya. Itu yang bisa diukur hasil pembelajaran. Saya akan berikan gambaran. Skor dari PISA, jadi program internasional student assessment. Ya, itu kita itu rendah dibanding negara-negara yang lain, gitu ya. Tapi setelah ada program pemulihan pembelajaran itu kemarin kami di Kabupaten Karanganyar ini disurvei, disurvei. Ternyata itu sudah on the track, jadi sudah mulai pulih dan ini harus diteruskan, harus dipacu, harus diteruskan. Nah, artinya apa? Ini kita perjuangan kita untuk kembali menggairahkan itu sudah benar, ya sudah benar. Alhamdulillah. Baik, semoga nanti programnya yang semakin banyak dan salah satunya Karanganyar menginspirasi nanti juga bisa meningkatkan nilainya, kualitasnya itu ya Pak ya. Insya Allah, kita dorong ke sana karena semangat kita seperti itu. Anak-anak Karanganyar harus bergembira, harus menikmati pendidikan dengan penuh gairah. Itu sebagai perwujudan transformasi menuju Karanganyar yang maju, kompetitif dan harmoni. Baik, luar biasa. Semoga harapannya nanti tercapai. Dan di kesempatan sore hari ini saya sebenarnya pengen masih banyak ngobrol dengan Pak Agam, tetapi karena keterbatasan waktu, barangkali ada kesempatan memberikan pesan untuk para pemirsa dari Pak Agam ataupun dari dinas ataupun dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pak. Silahkan. Terima kasih dari kesempatan ini. Kami kemarin baru saja menggelar Expo Hardiknas dan luar biasa. Jadi dalam kesempatan ini saya perlu mengucapkan terima kasih dari berbagai stakeholder yang sudah membantu kelancaran. Semoga ke depan kita mengadakan jauh lebih baik. Dan saya berpesan pada anak-anak Karanganyar, teruslah bergairah dan raih cita-citamu setinggi langit. Ya, nanti tahun 2045 kita canangkan Indonesia Emas, itu Karanganyar bisa mengambil peran untuk
menjadi bagian dari perjuangan itu. Baik, luar biasa ini peran pesannya. Semoga nanti harapannya tercapai ya Pak ya. Apalagi target kita di 2045 Indonesia Emas. Dan salah satu faktor penyupport generasi emas adalah Kabupaten Karanganyar. Terima kasih Bapak Dr. Andes Agam Bintoro MSI, waktunya. Mohon maaf mengganggu juga. Terima kasih Mas Semoga Fahid sehat selalu dan programnya selalu bisa berkembang dan maju untuk Kabupaten Karanganyar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program edukasi untuk edisi kali ini bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Semoga ini tadi bisa menginspirasi para pemirsa dan tentunya selalu saksikan program edukasi setiap hari Senin pukul 15 hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.